Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Dorit Hartini selaku dosen pemangku untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Hari ini saya bersama kawan-kawan saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kuliah untuk pertemuan 3, yaitu komunikasi bisnis dan lintas budaya. Adapun materi sudah ada di dalam slide, namun di sini saya hanya mengembangkan dan meringkas saja. Saya bersama kawan-kawan hanya mengembangkan dan meringkas saja. Nah, sebelum saya memulai untuk mempresentasikan materi kali ini, saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu kelompok saya, yaitu saya sendiri Rafli Anggara dengan NIM 64215268. Selanjutnya Bang Asep Damanhuri dengan NIM 64207279. Selanjutnya ada Mas Satria dengan NIM 64215361. Nah, langsung saja saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis dan lintas budaya. Komunikasi organisasi dan lintas budaya. Komunikasi organisasi dan lintas budaya adalah dua konsep yang memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan manajemen. Keduanya saling terkait dan memengaruhi bagaimana sebuah organisasi beroperasi dalam konteks global yang semakin terhubung. Komunikasi organisasi adalah hubungan komunikasi yang baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan, antara karyawan satu dengan karyawan yang lain dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Adapun fungsi dan pentingnya komunikasi yaitu komunikasi memungkinkan orang untuk saling bertukar informasi. Komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam sebuah organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Baik, selanjutnya untuk materi akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Bang Asep Damanhuri. Silakan untuk Bang Asep. Baik, terima kasih Mas Rapli. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu bentuk komunikasi organisasi. Ada 3 bentuk komunikasi organisasi. Yang pertama, melakukan rapat. Yang kedua, memimpin dan berpartisipasi dalam rapat. Yang ketiga, memperbaiki keterampilan mendengar. Meningkatkan keterampilan komunikasi organisasi. Keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis dalam organisasi: yang pertama, membaca; yang kedua, mendengarkan; yang ketiga, membuat percakapannya menarik; yang keempat, melakukan wawancara; yang kelima, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil; yang keenam, berpidato dan presentasi; yang ketujuh, menulis surat, memo, dan laporan. Adapun hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan organisasional. 1. Tingkatan hierarki. Yang kedua, wewenang manajerial. Yang ketiga, spesialisasi. Yang kedua, hambatan antar pribadi. Yang pertama, mendengar apa yang kita ingin dengar, yang mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Yang kedua, menilai sumber. Komunikasi bisnis lintas budaya. Lintas budaya mengacu pada interaksi atau komunikasi antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini mencakup pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan dalam nilai, norma, keyakinan, bahasa, dan perilaku antar individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Komponen budaya.
Ada 5 komponen budaya. Yang pertama, budaya material. Yang kedua, organisasi sosial. Yang ketiga, sistem kepercayaan atau keyakinan. Yang keempat, estetika. Yang kelima, bahasa. Tingkatan budaya. Ada 3 jenis tingkatan budaya. Yang pertama, tingkatan formal. Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan hal itu bersifat formal atau resmi. Yang kedua, informal. Budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasan mengapa hal itu dilakukan. Yang ketiga, tingkatan budaya teknis. Bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat penjelasan logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Perbedaan budaya. Perbedaan antar budaya biasanya menyangkut nilai-nilai sosial. Yang kedua, peran dan status. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, konsep waktu. Yang kelima, konsep jarak komunikasi. Yang keenam, konteks budaya. Yang ketujuh, bahasa tubuh. 8, perilaku sosial. 9, perilaku etis. 10, perbedaan budaya perusahaan. Komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang pertama, sebagai pertukaran informasi antar negara atau wilayah. Yang kedua, mempererat hubungan kerjasama antar negara atau wilayah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan suatu negara atau wilayah. Keterampilan komunikasi. Keterampilan berkomunikasi antar budaya. Yang pertama, mempelajari budaya-budaya dan bahasa-bahasa lain. 2, menghargai preferensi gaya. Yang ketiga, menggunakan interpreter, penerjemah, dan peranti lunak terjemah. Yang keempat, membantu orang lain beradaptasi dengan budaya kita. Yang kelima, mendengarkan dengan seksama. Yang keenam, menulis dan berbicara dengan jelas. Adapun contoh, itu saja pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.